Sobat Info, PLN kembali menjadi sorotan. Program 300.000 kompor listrik gratis yang rencananya menghabiskan dana total 5 triliun rupiah mendadak dibatalkan pada 27 September 2022 lalu. Pembatalan ini dilakukan meski uji coba telah berjalan di Solo dan Denpasar dengan target 5 juta keluarga penerima manfaat. Bukan cuma itu, banyak juga pihak yang mempertanyakan maksud dari PLN. Bahkan salah satu anggota Komisi 7 DPR mengatakan jika sebenarnya konversi ke kompor listrik belum termasuk program yang dicanangkan pemerintah. Sebenarnya rencana kebijakan ini berawal dari pernyataan disetujuinya oleh Komisi 7 penggunaan kompor induksi sekian juta. Yang pada faktanya kita belum pernah bicara soal itu, kita baru FGD. Lantas, ada apa dengan PLN? Benarkah PLN hanya bermaksud memanfaatkan konversi kompor listrik untuk mengatasi permasalahan oversupply yang dihadapinya? Di balik pembatalan program kompor listrik industri milik PLN, terdapat dua faktor utama yang melandasinya. Pertama, faktor kenyamanan masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan kompor gas dengan LPG subsidi, tabung 3 kg. Perubahan drastis ke kompor listrik tentu membutuhkan persiapan serta waktu penyesuaian yang panjang. Belum lagi, karakteristik kompor listrik yang berbeda dan dianggap tidak sesuai dengan masakan Nusantara. Hal ini sejalan dengan pendapat anggota Komisi 7 DPR RI berikut ini. Kita nggak ngomongin masyarakat yang kurang mampu. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas. Kenapa? Karena masakan Indonesia ya beda, bukan kayak masakan orang bule yang pancinya ya udah sekuran gitu. Apalagi kalau ada hajatan, mana cukup. Karakteristik kompor listrik juga membuat alat pendukung memasak seperti wajan dan panci yang diperlukan menjadi berbeda. Khawatirnya, masyarakat akan terbebani karena harus membeli berbagai peralatan baru. Terlebih karena PLN hanya menjanjikan 2 alat secara gratis yang dirasa tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masak masyarakat. Faktor kedua, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi yang melanda sejak tahun 2000 lalu memicu terjadinya kontraksi pada ekonomi Indonesia. Untuk pulih dari kondisi tersebut membutuhkan waktu serta strategi yang efektif. Sementara program peralihan ke kompor listrik justru dirasa hadir secara tergesa-gesa dan tidak pada waktu yang tepat. Hal itu karena kompor listrik membutuhkan daya yang besar. Sehingga masyarakat resah dengan tagihan listrik yang kemungkinan akan melonjak pesat jika menggunakan kompor tersebut. Jika melihat ke belakang, PLN serta Kementerian ISDM mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kompor listrik agar pemakaian energi berbasis impor berkurang. Dengan begitu, ketahanan energi nasional dapat menguat. Di sisi lain, program konversi kompor ini juga bertujuan untuk menekan kondisi oversupply yang selama ini dialami PLN. Oversupply diketahui telah menjadi sebab meruginya PLN. Pada tahun ini saja, surplus listrik mencapai 6 gigawatt dan akan bertambah menjadi 7,4 gigawatt pada 2023. Kelebihan listrik ini pun diproyeksikan akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 mencapai 41 gigawatt. Melalui kontrak take or pay dengan pengembang swasta atau IPP, PLN pun terpaksa tetap harus membayar kelebihan listrik yang tidak terpakai. Menurut catatan Indef saja, PLN harus menanggung beban hingga 122,8 triliun rupiah pada 2021. Akar dari masalah oversupply ini juga dapat disimpulkan berasal dari pemerintah Indonesia yang terlalu memaksakan pembangunan PLTU baru di saat ekonomi sedang melambat. Penambahan PLTU ini terus terjadi demi memenuhi ambisi megaproyek 35.000 megawatt yang digagas sejak Pilpres 2014 lalu. Mulanya, program ini direncanakan berdasarkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6%. Sayang, prediksi ini meleset dan berdampak pada tingkat serapan listrik yang rendah secara nasional. Dari masalah oversupply yang mencekik keuangan PLN, program konversi ke kompor listrik induksi pun muncul dan justru terkesan seperti mengalih bebankan kerugian akibat oversupply kepada masyarakat dengan memaksakan peningkatan jumlah konsumsi listrik secara drastis. Meski tidak mudah, namun PLN sebenarnya masih mempunyai alternatif lain untuk mengurangi tekanan oversupply tersebut, yaitu dengan melakukan ekspor listrik ke negara tetangga seperti Singapura. Hal ini mungkin dilakukan dengan menyambungkan listrik melalui ASEAN Power Grid dari Sumatera ke Malaysia.
Kedepannya, jika permasalahan oversupply tidak dapat ditangani dengan baik, kemungkinan kondisi keuangan PLN pun akan semakin terpuruk. Bukan tidak mungkin masalah baru serupa menurunnya minat terhadap surat utang PLN akan terjadi. Atau mungkin pemerintah harus turun tangan untuk menyuntikkan dana PMN yang lebih besar dan berisiko menyebabkan defisit APBN yang semakin lebar. Sejatinya, untuk menyelesaikan permasalahan PLN ini, pemerintah membutuhkan dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak, termasuk kita selaku masyarakat. Semoga nantinya oversupply listrik yang saat ini ditanggung PLN dapat tertangani tanpa perlu mengorbankan pihak manapun. Nah Sobat Info, itulah ulasan mengenai pertanyaan bagaimana kondisi PLN terkini usai muncul berbagai kontroversi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.